Akhirnya gue menurut dan menemani Pak Arya ke undangan pernikahan koleganya. Sebenarnya anaknya yang menikah, tapi Pak Arya tetap diundang sebagai tamu. Kalau ada yang bilang dunia itu sempit, menurut gue bener. Karena pernikahan yang gue hadiri adalah pernikahan sepupunya Kara. Gue bisa lihat nyukapnya Kara di antara para tamu undangan. Tapi untungnya batang hidung Kara yang mancung itu tidak terlihat. Dan untungnya juga Kara belum pernah mengenalkan gue ke orang tuanya. Gandengan tangan gue dari Pak Arya pun gue lepas karena gue pusing dan bingung. Kalau Kara memergoki gue di tengah-tengah acara pernikahan sepupunya gimana? Pak Arya menoleh ke arah gue dan melihat gue dengan pandangan aneh. Saya nggak mau lama-lama di sini mas, kata gue yang dijawab anggukan singkat Pak Arya. Setelah salaman singkat dan dengan pengantin, kami pun beranjak ke tempat makanan. Gue sama sekali gak menikmati acara tersebut, karena selalu memperhatikan ke sekeliling. Takut-takut Kara tiba-tiba datang dan menemukan gue di sini. Kamu gelisah banget, kata Pak Arya ke gue. Boleh pulang sekarang gak mas? Saya gak nyaman di sini, kata gue dengan tidak enak. Tetapi untungnya Pak Arya mengangguk mengiyakan dan menggandeng tangan gue untuk keluar dari dalam gedung. Kami pun memutuskan untuk pulang setelahnya. Kamu mau makan di luar apa di rumah? Tanya Pak Arya. Di luar boleh, mumpung masih rapih, jawab gue yang direspon dengusan geli sama Pak Arya. Mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mati, yang membuat Pak Arya menepikan mobilnya. Dia keluar dan membuka kap mobil yang terlihat berasap saat ini. Mogok ya? Tanya gue. Menurut kamu? Tanya Pak Arya balik yang membuat gue berdecak. Di saat kayak gini pun dia masih bisa ngeselin. Kenapa mas? Tanya gue dari dalam mobil yang dia jawab dengan kalimat tidak tahu dari dia. Mungkin dia pintar di kampus, tapi urusan gini sepertinya tidak. Gue pun keluar dari mobil, sementara Pak Arya menelpon mobil derek. Setelah setengah jam nunggu di pinggir jalan, akhirnya mobil derek dari pihak bengkel pun datang dan membawa mobil kami. Gue dan Pak Arya memutuskan naik taksi untuk pulang. Tetapi gak ada taksi yang mau berhenti karena sudah memiliki penumpang. Apa pesan taksi online aja mas? Tanya gue. Bukannya menjawab, Pak Arya malah balik bertanya. Kamu udah lapar belum? Tanya Pak Arya yang gue angguk. Kita kesana aja ya, kata Pak Arya sambil menunjuk sebuah resto yang berlogo fast food yang terlihat dari kejauhan. Setelah dari sana, baru kita pulang. Gue cuma menganggukkan kepala sebagai jawaban dan akhirnya kami pun berjalan kaki menuju restoran itu. Memakai heels yang cukup tinggi membuat gue cukup sulit untuk berjalan cepat. Sedangkan Pak Arya sudah berjalan cukup jauh di depan. Mas, tunggu kek, teriak gue yang membuat Pak Arya menengok ke gue. Gue pun mempercepat langkah gue dan menggandeng tangannya agar berjalan sejajar sama gue. Jangan buru-buru, kaki saya sakit, keluh gue dengan sedikit ringisan. Kaki gue emang lecet di beberapa bagian layak kayaknya. Pak Arya melepaskan gandengan tangan gue yang membuat gue merenggut kesal. Pak Arya berjongkok di depan gue dan melihat ke arah kaki gue yang memakai heels itu. Lepas sepatunya. Terus saya nyeker. Gak mau mas, malu. Katanya sakit, cepat lepas, kata Pak Arya sambil sedikit memaksa kaki gue untuk melepaskan sepatu gue. Gue pun pada akhirnya menyerah dan melepas sepatu gue dengan sedikit ringisan. Dia mengambil tas gue dan menyelempangkannya di tubuhnya. Dia juga memegang sepatu gue sebelum memposisikan tubuhnya untuk berjongkok sambil memunggungi gue. Cepat naik, kata Pak Arya yang cukup membuat gue terkejut. Malu mas, kata gue gak enak. Kaki kamu nanti kotor, kan bisa dicuci. Di bawah telapak kaki perempuan ada surga, gak boleh kotor. Bukannya surga ada di balik telapak kaki ibu, tanya gue. Bingung, kamu juga calon ibu bukan? Ayo cepat, saya udah pegel nih. Pipi gue bersemu merah karena ucapannya barusan. Gue pun akhirnya memposisikan tubuh gue untuk digendong belakang sama dia. Dia memberikan sepatu gue yang ada di tangannya untuk gue pegang sebelum berdiri dan menggendong tubuh gue. Gue cuma bisa menempelkan dagu gue di bahu dia dan menghirup parfumnya yang wangi itu.
Mas, kenapa Mas gak pernah minta? Tanya gue dengan gugup. Minta apa? Tanya Pak Arya. Gue yakin dia sebenarnya tahu apa yang gue maksud. Cuma pura-pura gak tahu aja. You know what I mean? Don't pretend silly, genius, sindir gue. I know you're not ready for it. I will claim you in the right time. Jawab Pak Arya yang membuat dada gue berdesir pelan. Dia mencoba untuk mengerti gue. Apa hidup Mas lebih susah setelah nikahin saya? Mau dijawab jujur atau enggak? Jujur please. Ya sedikit, jawab Pak Arya singkat. Apa Mas ada niat untuk pisah? Tanya gue yang membuat langkah Pak Arya yang masih menggendong gue terhenti. Apa perlu saya jawab ini? Tanya Pak Arya. Perlu. Karena saya akan melepaskan pacar saya kalau Mas gak berniat untuk berpisah dengan saya. Pak Arya kembali meneruskan langkahnya. Tanpa menjawab pertanyaan gue. Semua keputusan ada di tangan kamu, kata Pak Arya yang membuat gue terdiam. Gue merasa kalau gue gak akan bisa untuk terus-terusan seperti ini. Yang ada gue cuma nambah dosa, karena semakin banyak bohong sana-sini. Akhirnya kita sampai di restoran cepat saji itu. Gue kira Pak Arya akan masuk ke dalam restoran, tetapi dia malah memasuki kawasan drive-thru. Mas kok kesini? Kan kita gak bawa kendaraan. You ride me now, so it's not problem, kata Pak Arya yang tetap melanjutkan langkahnya. Wajah gue memerah saat melihat karyawan restoran cepat saji itu melihat aneh sekaligus geli ke arah kami berdua. Mobil saya mogok mbak, jadi ganti kendaraan, kata gue dengan malu yang membuat karyawan restoran itu tersenyum. Suaminya romantis ya mbak, kata karyawan restoran cepat saji itu. Emang itu romantis ya?